Apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Ya, jika cuma menuntut korban, dia mengatakan, oh Tuhan sudah berkorban untuk aku, berkorban mati di kayu salib. Karena apa? Mampukah kita mengorbankan keinginan kita? Keinginan jasmaniah kita? Mampukah kita mengorbankan emosi kita? Mampukah kita membuang egosentris kita? Karakter-karakter buruk kita? Itu namanya berkorban. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku, kita jumpa lagi pada hari ini untuk membahas Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Merupakan bagian dari Paskah Ilahi. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu terlebih dahulu. Baru kita bahas makalahnya. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to miss you what you are. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and took of me above all. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and took of me above all. You took the fall and took of me above all. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Kebanyakan perayaan Paskah, walaupun ini bukan perayaan ya, perayaan Paskah menempatkan Yesus masih di kayu salib. Memang ada di kemudian Paskah kebangkitan Yesus, yes. Tetapi kita akan membahas Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Jadi sesungguhnya kematian di kayu salib bukanlah akhir, tetapi awal bagi roh umat manusia kekalahan tanda kutip. Pengorbanan tubuh alamiah manusia, Yesus, anak manusia, adalah bagi kemerangan rohnya
dan roh-roh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Proklamasi kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut di atas kayu salib membuka jalan ke Firdaus. Ini rahasia-rahasia yang ingin kita bongkar kebenarannya bersama. Amin. Saudaraku yang kekasih, kemenangan dicapai anak manusia 2000 tahun yang lalu, yang sekarang sedang dirayakan, merupakan kekalahan iblis atau kekalahan Lucifer. Yang pertama, Lucifer diikat, disiksa di dalam jurang maut selama 10 tahun sehingga tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Wahyu 20 ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Lanjut. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Iblis dan Satan. Ya memang ada wakilnya yang ikut ya. Terus. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Yes, 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudaraku yang kekasih, walaupun Lucifer berada di jurang maut bersama Satan wakilnya yang kemudian dilepaskan pada sebelum 1000 tahun, saudaraku yang kekasih, tetapi dia, si Lucifer, sudah membuat suatu kerajaan maut, kerajaan dunia, yang Lukas 4 ayat 5 sampai 7, yang sistemnya, manajemennya mampu untuk meneruskan sepak terjang Lucifer. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Lanjut. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Tetap menawarkan kepada umat manusia melalui wakil-wakilnya. Terus. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7, jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Rule of the game di dalam kerajaan dunia. Dan seluruh jebakan-jebakan, kebohongan-kebohongan akan tetaplah ada. Walaupun Lucifer yang memang pimpinannya menyesatkan bangsa-bangsa, tetapi supaya tahu bahwa Lucifer dimasukkan ke jurang maut katanya. Tapi buktinya ada perang pertama, dunia pertama, perang dunia kedua. Saudaraku yang kekasih, wakilnya ada. Wahyu 6 ayat 3 sampai 6. Wahyu 6 ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di muka bumi. Maka ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, sementara Lucifer masih masuk alam maut, jurang maut, karena dia dilepaskan sekitar tahun 2013 kemarin. Lanjut. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Yes. Ada lagi tukang tipu. Wakilnya Lucifer yang jadi tukang tipu, tukang nawarin apa yang disebut sebagai jeratan tawaran yang mahal. Wahyu 6 ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Yes, lanjut.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Dan Mahal sekali, secupak gandum sedinar. Itulah hutang maut yang dimintakan oleh manusia kepada iblis dengan cara tadi ada mau cari berkat, ya, supaya diberkati, tanda kutip ya, berkat dari iblis, tanda kutip. Lanjut. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudaraku yang kekasih, intinya adalah mereka memiliki, atau Lucifer sudah memiliki apa yang disebut kerajaan dunia dengan pemerintahannya yang tetap menyesatkan manusia, walaupun tidak secanggih Lucifer. Yang kedua, penyaliban anak manusia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ini penting, ya. Apa gunanya? Ini dia, Ibrani 2 ayat 14. Itu penting. Karena iblis yang berkuasa atas maut, lanjut. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Untuk apa? Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Itu dia, suatu hal yang luar biasa yang diproklamirkan oleh anak manusia 2000 tahun yang lalu, yang berlaku sampai sekarang, sampai yang akan datang. Sejak itu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Perhatikan, yang tidak ada hukumannya adalah mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku yang kekasih, itu bukan soal agama, saudara. Agama apapun, Taurat dan kitab para nabi apapun, ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Maka yang dibuka oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah pemuridan. Di dalam aku, rohku, rohnya di dalam Kristus, artinya dia menjadi murid Tuhan karena berbuah banyak. Artinya ada aktivitas di dalam kerajaan Allah yang dibuka oleh Tuhan Yesus pada waktu 2000 tahun yang lalu. Artinya saya ingin sampaikan gini, saudara. Saya mengasihi kalian semuanya, dan saudara, Tuhan sangat mengasihi kalian. Saya harus berterus terang, mari stop apa yang disebut sebagai bermegalomani iman, bahwa saya pasti masuk surga karena saya beragama X, ya, walaupun tidak ngapa-ngapain untuk Tuhan. Ada yang ya itulah namanya bersubjektif ria. Saudaraku yang kekasih, stop. Kenapa? Stop juga menghakimi kiri kanan. Kalian pasti masuk neraka, saya masuk surga. Stop, supaya mati kita tidak kecewa. Loh, kenapa? Ya kecewa, tahu-tahu masuk alam maut. Kalau mati, meninggal, tahu-tahu masuk neraka. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara. Ya, jadi tafsir yang demikian. Tafsir banyak manusia menyatakan manusia yang bertaurat, berreligi tertentu sudah ditebus dosanya di atas kayu salib. Kebenarannya bukan demikian. Yes, menebus dosa umat manusia, tapi siapa umat manusianya? Ya, adalah manusia-manusia yang percaya kepada Allah Bapa. Ingat, Yohanes 5 ayat 24. Perhatikan baik-baik. Ada dua, yang percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Allah Anak. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yes, yang mempunyai hidup yang kekal
dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oh, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup, rohnya hidup. Yohanes 14 ayat 1 juga serupa pernyataannya. Harus ada 2. Yes, please. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya kan? Kata percaya juga tidak asal-asalan. Pokoknya saya percaya, nanti dulu. Percaya itu apa? Saya udah berulang-ulang menyampaikan. Percaya itu apa? Ayat 11. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yes, lihat, perhatikan baik-baik. Itulah iman. Iman itu, Bu, yang seperti apa ya? 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Go lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Oh, itu dia. Perhatikan baik-baik. Kalau Taurat dan kitab para nabi itu ada perbuatan baik, sesuai dengan Taurat yang dianutnya. Sementara kalau Injil Kerajaan Allah yang disampaikan, yang diproklamirkan anak manusia 2000 tahun yang lalu adalah iman, seperti iman Abraham. Ya, bukan iman asal percaya Yesus Tuhan, asal percaya Allah Esa. Setan pun percaya Allah itu Esa. Setan pun ketika bertemu yang ada di dalam diri orang gila daya kerasa, menyembah dia. Wahai Allah-Allah yang maha tinggi. Iya kan? Tapi apakah dia masuk surga? No. Karena tidak melakukan, malah berlawanan. Melakukan yang berlawanan. Saudaraku, buktinya apa sih kalau kita sudah ditebus? Cukup kita yang membuktikan apa yang Allah berikan. Roh kita hidup sehingga melakukan keinginan roh kita, bukan keinginan jasmaniah lagi. Mari kita mawas diri. Apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Ya, jika cuma menuntut korban, dia mengatakan, "Oh, Tuhan sudah berkorban untuk aku, berkorban mati di kayu salib." Karena apa? Mampukah kita mengorbankan keinginan kita? Keinginan jasmaniah kita? Mampukah kita mengorbankan emosi kita? Mampukah kita membuang egosentris kita? Karakter-karakter buruk kita? Itu namanya berkorban. Saudaraku yang kekasih, seluruh kehidupan kita, kalau benar-benar saudara merasa telah telah mendapatkan pengampunan dosa karena Yesus berkorban, oke. Tetapi tunjukkan bahwa saudara adalah benar-benar ditebus oleh Tuhan, karena bukan kita yang ngomong, bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih kita. Yohanes 15 ayat berapa itu? Yohanes 15 ayat 16-17. Mari kita tengok, kita berjujur diri deh. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu prosedurnya. Ulangi lagi selanjutnya barusan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itulah yang kita bayar. Ya, buah kita berbuah dan buah kita tetap. Dalam bentuk ayat 6 atau berapa itu tadi 17. Inilah Perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Itu dia. Kasihlah seorang akan yang lain. Itu yang harus kita tunjukkan. Bukan megalomani iman.
bukan subjektivitas, religions. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara memang sudah ditebus, saya sudah ditebus oleh Tuhan, tunjukkan, karena tubuh kita bukan milik kita sendiri lagi. 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita harus bayar dengan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Harganya lunas dibayar oleh pengorbanan anak manusia di atas kayu salib. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes. Ada take and give, saudara. Walaupun give-nya bukan saudara ngasih uang ke Tuhan, tidak bisa. Mau ngasih uang berapa juga nggak bisa. Ya, berapa triliun juga nggak bisa. Karena bukan itu pembalasannya, yaitu membayar hutang kita dengan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Paling tidak, saya dan saudara harus memahami, kalau kita ikut Kristus, kita harus berkorban bagi Dia. Tadi udah dikatakan berkorbannya ya harus membuang emosi kita, egosentris kita, karakter-karakter buruk kita. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yes. Ulangi lagi. Kayaknya ada biar jelas. Ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kayak kayak pramugari saya, menyangkal dirinya, membuang semua karakter buruk, muka harus tetap tersenyum. Memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Itu dia baru mengikut aku. Ayat selanjutnya dibaca. Yang ketiga, kita merayakan setelah pasca kematiannya, ada perayaan bangkit dari antara orang mati. Ya, baguslah memahami. Tetapi masalah utama adalah bahwa seperti apa dia setelah mati di kayu salib tubuh alamiahnya. Itu yang jarang orang pahami, karena itu sangat penting. Yang perlu kita pahami adalah setelah mati di kayu salib tubuh alamiahnya, maka roh anak manusia menjadi yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kembali. Maka dikatakan berada di sisi kanan Bapa, walaupun bukan surga kekal di Firdaus, tetapi sekarang ini, sampai hari ini, sampai mendatang, itu dia sudah menjadi yang awal dan yang akhir. Apa itu, Pak? Sebelum turun ke surga, sebelum turun ke bumi, Yohanes 1 ayat 1-3, sebelum turun ke bumi dia balik lagi menjadi yang awal dan yang akhir. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yes, itu dia. Lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lanjut. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudaraku yang kekasih, itulah Dia. Kini, saudaraku yang kekasih, tapi untuk apa? Untuk apa? Fasilitasnya apa? Dia menjadi yang awal dan yang akhir, ayat 18, Wahyu 1.
Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. aku hidup Itu judulnya. Tetapi untuk apa? sampai selama-lamanya. Yes. Dan aku memegang segala kunci maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu yang paling utama bagi umat manusia. Ya, itu yang paling utama bagi umat manusia. Artinya dia memiliki fasilitas ilahi yang luar biasa, yang dapat melepaskan roh manusia dari kerajaan maut dan dapat membuang seluruh nasib buruk, seluruh apa yang disebut sebagai musibah, penyakit manusia kalau dia datang kepadanya. Oke, saudaraku yang kekasih, bagi yang percaya dan datang kepadanya, dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang ada, saudaraku yang kekasih. Maka dia tidak lagi seperti saat di kayu salib, tidak seperti saat di bumi. Dia sekarang, Wahyu 1 ayat, katakanlah kita ambil ayat 15 deh. Ayat 15, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga. Kakinya mengkilat bagaikan tembaga. Membara di dalam perapian. Yes. Suaranya bagai desau air bah. Oh. Dan di tangan kanannya yang memegang 7 bintang. 7 bintang. Dia sekarang memegang 7 bintang. Seluruh malaikat terang yang di muka bumi itu dipegang oleh dia. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dia berfirman dengan sangat tajam, membedakan antara roh, tubuh, dan jiwa, saudara dan saya. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Itu dia sekarang. Halo, itu yang saudara rayakan. Saya ingin sampaikan, yang terakhir adalah terbukanya Firdaus. Banyak orang, para pengikut Taurat dan kitab para nabi tidak mau atau tidak memahami tentang Firdaus itu apa. Firdaus disangka surga kekal, yang dalam pikirannya surga kekal. Saya sudah pernah sampaikan, banyak teman-teman yang dari religi, saya tidak tahu ada Firdaus. Ada. Ya, Firdaus yang dibuka Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang kekasih, banyak orang masih percaya, yang percaya kebangkitan, Yohanes 11 ayat 24, yang percaya kebangkitan, nanti akan ada kebangkitan akhir zaman, setelah kiamat nanti. No. Justru bangkit dari orang mati kalau kita meninggal dan tetap ikut Kristus menang. Kalau mati, rohnya tidak masuk alam maut, tetapi masuk Firdaus. Itu sesungguhnya yang disediakan oleh Tuhan Yesus, karena kita tidak lagi yang ditebus dosanya, tidak lagi memiliki dosa dan hukum dosa dan hukum maut. Ya. Yohanes 11 ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yes. Marta mengatakan itu. Marta orang yang taat dalam beragama. Apa jawab Yesus ayat 25? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, juga pada Taurat dalam hati dikatakan nanti ada kebangkitan. Enggak. Justru yang disediakan itu sekarang ini. Yang diperlukan itu sekarang ini. Artinya sekarang ini kalau ada yang meninggal dan supaya tidak disiksa di alam maut. Saudaraku yang kekasih, itu sangat dicari. Bahkan Saulus membuang status menjadi warga negara Roma. Dia membuang kepemilikan jasmaniahnya yang cukup kaya. Dia membuang status religinya, dianggapnya sampah. Dan kemudian setelah itu dia berjuang untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain.
Itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus menemui dia. Ya, saudaraku yang kekasih, saya sekali lagi menyampaikan kepada saudara hal-hal yang sangat penting tadi yang harus kita pahami dan kita perjuangkan pada hari-hari esok, mulai malam hari ini sampai hari-hari kita berakhir. Ya, kenapa? Ya, kita bisa meninggal kapan saja, di mana saja. Ya, mari kita menyadari roh kita tidak ingin disiksa di dunia orang mati. Tetapi roh kita bisa bangkit dari alam maut. Perlu diperjuangkan. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Perlu diperjuangkan. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Keras sekali ya. Apalagi tadi ngomongnya? Ulangi yang terakhir barusan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dia bukan milik Kristus. Artinya tidak berhak masuk ke Firdaus juga. Lanjut. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, and then, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Lanjut. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itu dia. Jelas, saudaraku yang kekasih. Apakah kita, 1 Korintus 15 ayat 23 terakhir, apakah kita seperti yang dilakukan, diperjuangkan oleh Saulus, atau kita cuma nunggu-nunggu kematian sia-sia, lalu kita mati kecewa masuk alam maut? 1 Korintus 15 ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Yes, menjadi miliknya. Kedatangannya ya sudah ada. Ya kedatangan nanti, kalau itu ya itu bangkit dari antara orang mati setelah kiamat. Nggak mau saya, karena nggak bisa kita mati kapan aja dan saya nggak mau masuk alam maut. Oke, kita masuk Firdaus. Mari kita berdoa. Selamat Paskah. Bapa di surga, pada peringatan Paskah bulan ini, mari Bapa kami mengucap syukur bahwa anak-anak-Mu boleh mendapatkan kebenaran supaya mengubah hidup anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, untuk rohnya hidup, untuk rohnya boleh mendapatkan pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat, untuk mereka bersama kami boleh, kalau hidup ini selesai, tubuh alami yang meninggal dapat masuk ke Firdaus bersama Engkau di sana. Maka bimbinglah, pimpinlah, gembalakanlah anak-anak-Mu dari sekarang, supaya anak-anak-Mu benar-benar memiliki apa yang disebut pengorbanan di atas kayu salib oleh anak manusia. Dalam Kristus Yesus hamba serahkan anak-anak-Mu yang terkasih. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Shalom. Selamat Paskah sekali lagi.